Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmara B. Mamaing SPD, mahasiswa PPG Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Pada hari ini saya akan mengikuti PPL PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Gorontalo, Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023 dengan dosen penguji Veteran Haris Mahmud SPD MSI, dengan guru pamong adalah Fatmawati Pakaya SPD, bagian administrasi adalah Sri Wulandari Liputo Eskom. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tematik, yaitu PKN dan Bahasa Indonesia dengan tema 3 tokoh dan penemu. Subtema 1 penemu yang merubah dunia. Pelajaran keempat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ya, doa dipimpin oleh Khaira Kinayah. Teman-teman siap berdoa? Siap. Tangan terbuka di atas meja. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Iya, setelah kita selesai berdoa, maka Pak Guru akan mengabsen anak-anak sekalian, yaitu Pak Guru panggil satu persatu. Siapa yang disebut namanya silakan mengucapkan hadir Pak. Ya. Muhammad Zaki. Sebesar suaranya ya. Khairul Irsyad. Hadir Pak. Muhammad Rudi. Hadir Pak. Muhammad Mutazam. Hadir Pak. Rizky Langit. Hadir Pak. Alta Punisa. Hadir Pak. Amila Usulasmi. Hadir Pak. Khaira Kinayah. Hadir Pak. Nur Hanisa. Hadir Pak. Afifah Asri. Hadir Pak. Nur Alia. Hadir Pak. Nur Juleha. Hadir Pak. Putri Lestari. Hadir Pak. Siti Nurhalisa. Hadir Pak. Tri Aulia. Hadir Pak. Nur Hafisa. Hadir Pak. Khairunisa. Hadir Pak. Amina. Hadir Pak. Amelia. Hadir Pak. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, setelah kita selesai mengabsen anak-anak sekalian, maka kita sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Lagu nasional itu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 1, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur.
terima kasih anak-anak sekalian. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan yang terhormat dosen penguji, yaitu Dr. Andus Haris Mahmud MPD MSI. Kemudian yang kami hormati Ibu Guru Pamong, yaitu Fatmawati Pakaya SPD, dan yang sangat kami banggakan adalah Ibu admin, yaitu Sri Wulandari Iputo Eskom. Anak-anak ini sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu materi kita adalah, ya, sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini adalah minggu kemarin, ya, atau pelajaran yang lalu kita mempelajari tentang penemu bola basket. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu tematik dengan tema 3 tokoh dan penemu, subtema 1 penemu yang mengubah dunia, dan pembelajaran keempat. Ya, anak-anak didik sekalian, ya, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, ya, atau pelajaran yaitu wacana kebacaan, ya, terlebih dahulu kita akan mendengarkan bacaan. Anak-anak hebat, tahukah kalian? Di sini, tahukah anak-anak sekalian, ya, siapa penemu bola lampu 3? Ya, itu tahu. Bagaimana ia menemukannya dan sikap apa yang harus kita contoh darinya, ya. Ya. Tematika subtema 1 pembelajaran yang keempat. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetap semangat ya. Ya. Jadi kemudian, pernahkah terbayang oleh anak-anak sekalian hidup tanpa penerangan? Ya. Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah. Karena lingkungan yang gelap gulita, kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Dan kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini adalah lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari tahun 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah dasar. Ya. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Ya. Atau Thomas Alva Edison hanya dapat bersekolah di pendidikan formal selama 3 bulan. Ya. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Thomas Alva Edison adalah memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dan di usia 11 tahun, Thomas Alva Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana, dan di usia 12 tahun Thomas Alva Edison dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur
dan melakukan berbagai percobaan pada tahun 1861. Ia dapat mencetak koran yang terbitannya adalah Weekly Herald. Koran yang diterbitkannya adalah paling laris untuk dijual. Ya. Nah, anak-anak sekalian, Thomas Alva Edison melihat dunia dengan butuh penerangan. Perhatikan dengan baik. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang paling besar untuk mengembangkan penemuan melalui kerja kerasnya. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama kali yang dapat menyala selama 40 jam. Ya, perhatikan baik-baik bacaan atau wacana yang Pak Guru bacakan ini. Kegiatan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Jadi di sini anak-anak didik sekalian, ya, iya. Ini bacaan yang sudah Pak Guru bacakan tadi, ya. Ya, di sini identifikasi informasi pada teks eksklamasi, ya, di atas tulislah informasi pada grafik berikut. Dan di sini anak-anak sekalian, apa yang dibahas pada teks di atas, ya, itu paragraf pertama, topik masalah, ya. Tahu paragraf pertama? Iya, nanti sebentar anak-anak sekalian tuliskan penjelasannya apa yang dibahas pada teks di atas, ya. Itu topik atau paragraf pertama, topik masalah. Kemudian paragraf kedua diberikan penjelasan tadi yang Pak Guru bacakan. Siapakah Thomas Alva Edison? Nanti sebentar Pak Guru anak-anak sekalian untuk menjawab soal-soal setelah Pak Guru selesai memberikan pelajaran. Yang paragraf ketiga yaitu bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar, ya. Kemudian paragraf keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat apa dalam pribadi penulis, apa yang didapat, apa yang kamu dapat, simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison. Ada 4 paragraf di dalam bacaan tadi, ya. Ada 4 paragraf di dalam bacaan tadi. Saya mau sama anak-anak sekalian untuk sebentar, ya, dapat menjelaskan paragraf satu per satu dari 1 sampai 4 paragraf. Itu yang Pak Guru minta sama anak-anak sekalian, ya. Iya, sekarang, ya, di sini ada kelompok kecil, ya, kelompok belajar, ya. Nah, di sini nanti sebentar Pak Guru akan sambung, ya. Di sini Pak Guru akan menjelaskan sedikit, ya. Setiap malam hari, ya, setiap malam hari pukul 19.00 sampai pukul 20.00, ya,
Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Ini apa namanya anak-anak sekalian? Lampu belajar. Ini namanya lampu belajar. Ya, nanti kalau dicop dia akan menyala. Kalau pada malam hari kita akan belajar, kita cop lampu ini, dia akan menyala dan kita bisa belajar di sini. Ya. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah dan ibu. Ya. Pada waktu 6 bulan yang lalu, ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Ya. Berapa lampu belajarnya? 2. Nah, berarti lampu belajarnya ada 2. Nah, ada 2. Lampu belajarnya ada 2 ini diberikan kepada Siti 1 dan kepada adiknya. Nah, kepada adiknya 1. Ya. Siti selalu menjaga lampu belajarnya. Ia mematikan ketika sudah selesai belajar. Ya, ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, ya, berarti dari beberapa bulan yang lalu, dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang, lampu belajarnya Siti masih bagus, yang diberikan oleh ayahnya. Iya. Dan ya, masih dapat digunakan dengan baik. Lampu belajar Siti terlihat nyaman saat belajar, ya. Berbeda dengan adiknya Siti yang selalu mengeluh ketika lampu belajarnya kotor, ya, atau lampu belajarnya rusak. Lampu belajar yang rusak itu karena sering tidak dimatikan pada saat selesai melaksanakan belajar, ya. Terlihat juga banyak kotoran karena tidak sering dibersihkan. Dan ini sebentar ada tugas-tugasnya anak-anak sekalian di rumah nanti, atau nanti anak-anak sekalian nanti akan belajar dari Siti, ya. Karena banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah, di sini, ya, ini di dalam lingkungan keluarga kecil, ya. Di dalam lingkungan keluarga itu ada siapa? Ada ayah, ada ibu, ada Siti, ada adiknya, ya. Ya. Jadi di dalam lingkungan keluarga ini, ya, harus kita saling sayang menyayangi. Harus kita saling hormat menghormati. Ya. Ya, yang kakak menyayangi yang adik. Yang adik menghormati yang kakak. Kemudian kita harus menyayangi kedua orang tua kita, termasuk guru kita, termasuk tetangganya kita, yaitu di lingkungan masyarakat. Ya. Jadi di sini, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Nah, sebentar. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Ya. Kemudian, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Ya. Nah, di sini. Iya, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Ya, kemudian berikutnya, iya, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Nanti sebentar anak-anak sekalian kita uraikan satu persatu, yaitu apakah hak yang didapatkan oleh Siti, nanti kita uraikan satu persatu. Nomor 4, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya. Jadi di sini, ya, anak-anak sekalian, ya, di sini ada 4 poin, ya. Nah, yang terakhir poin kelima, ya.
kelima. Ya, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Ya, jadi apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak dengan tanggung jawab? Ya, di situ. Anak didik sekalian, kita uraikan satu persatu, ya. Di sini, ya, kita akan menyampaikan, ya, hak adalah segala sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh setiap orang. Contohnya mendapatkan pengajaran. Jadi anak sekalian ini sudah bisa mendapatkan hak. Haknya itu adalah mendapat pengajaran yang baik, ya, menerima hadiah dari ayah. Ya, salah satu contohnya adalah lampu belajar. Ya. Mengeluarkan pendapat. Ya, itu haknya anak didik sekalian. Kemudian apa kewajibannya? Apa kewajibannya? Yang pertama-tama kewajibannya adalah, ya, segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, menjaga kebersihan di dalam ruangan kelas ini, menjaga kebersihan di dalam di lingkungan sekolah kita ini, itu adalah kewajiban anak didik sekalian. Ya, membantu orang tua, ya, menjaga barang yang sudah diberikan oleh ayah. Itu adalah tanggung jawab, ya, daripada anak-anak didik sekalian. Ya, merapikan buku-buku, menyimpan buku-buku, menyimpan tas, menjaga barang-barang pakaian, ya, merapikan tempat tidur di rumah, ya, mencuci piring, itu namanya membantu ibu. Ya, jadi di sini adalah kewajiban anak sekalian banyak, ya, yang saya sudah sebutkan tadi. Ya, itu salah satu contohnya yang paling dekat juga mentaati peraturan lalu lintas. Ya. Kemudian tanggung jawabnya anak-anak sekalian apa? Ya, itu kewajiban yang tadi. Apa tanggung jawabnya? Ya, apa tanggung jawabnya? Adalah melakukan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Ya, itu adalah tanggung jawab anak-anak sekalian. Ya. Kemudian yang tadinya bacaan, ya, tentang, ya, Thomas Alva Edison. Ya, di dalam teks eksplanasi tadi, ya, perhatikan dengan baik, ya, yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena alam atau fenomena sosial, ya, yang berisikan tujuan untuk menjelaskan sebab akibat fenomena atau peristiwa itu terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, apa ciri-ciri? Ciri-ciri dari para teks eksplanasi tadi yang kita baca. Ya, ciri-cirinya adalah informasinya bersifat fakta. Ya, informasinya itu bersifat fakta, artinya informasinya itu jelas, seperti penemu berlampu hijau. Ya, lampunya kan jadi terang, ya, yang bisa dinyalakan selama 40 jam. Ya. Kemudian cerita yang dibahas tadi atau wacana yang dibacakan, yang Pak Guru bacakan tadi, yang dibahas tadi adalah mengenai fenomena alam atau fenomena sosial. Ya. Kemudian struktur teks eksplanasi. Apa semua yang menjadikan struktur teks eksplanasi tadi? Yaitu pernyataan umum. Pada bagian teks eksplanasi tadi berisi gambaran umum tentang fenomena tersebut atau fenomena yang terjadi. Deretan penjelasan tadi pada bagian berisi
penjelasan tentang penyebab dan akibat fenomena atau peristiwa itu terjadi. Intervensi bagian ini berisi kesimpulan atau pandangan penulis, ya, mengenai fenomena yang akan terjadi. Ya, jadi kita lanjut, ya. Kita lanjut. Ya, ini sudah yang Pak Guru bacakan tadi. Ya, di sini iya, amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Iya. Apa semua benda-benda yang menjadi haknya anak-anak sekalian? Hah? Yaitu salah satu contohnya adalah sandal, sepatu, pakaian anak-anak sekalian. Kalau sampai di rumah jangan hanya dibuang sembarangan itu pakaian anak-anak sekalian, supaya tidak siksa orang tua atau tidak repot orang tua untuk, ya, mencuci atau menyimpan pakaian anak-anak sekalian. Ya. Jadi saya mohon kepada anak-anak sekalian, setelah sampai di rumah, jagalah dengan baik itu atau barang-barang anak-anak sekalian. Salah satu contohnya seperti tas, simpanlah sepatu di tempatnya, gantunglah bajunya, karena besoknya mau dipakai lagi, karena dua hari dipakai baju seragamnya. Kemudian juga batiknya 2 hari lagi dipakai, ya. Nah, jangan dibuang sembarangan, ya, jangan dibuang sembarangan. Kemudian ada lagi sepeda, ya. Itu sepedanya itu adalah benda-benda yang menjadi tanggung jawab anak sekalian karena miliknya anak sekalian. Ya, siapa yang ada sepeda? Siapa yang ada sepeda? Iya, sepedanya itu tuntangan. Sepedanya itu disimpan dengan baik, ya, dirawat dengan baik. Setelah selesai memakainya harus kita simpan dengan baik sepedanya. Iya. Kemudian jadi di sini, ya, di keterangan ini bagaimana kamu menggunakan, salah satu contohnya bagaimana caranya kamu menggunakan sandal, bagaimana caranya kamu menggunakan sepatu. Nah, di sini di kolom ketiga ini bagaimana kamu merawatnya, ya. Kemudian apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Kemudian apakah manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab, ya. Jadi di situ. Kemudian di sini apa yang dapat kamu simpulkan, ya? Apa yang dapat kamu simpulkan di sini? Apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Ya. Nanti sebentar saya mohon sama adik sekalian untuk menjawabnya. Iya. Nah, di sini ada tadi soal evaluasi, ya. Nanti sebentar Pak Guru akan memberikan soal-soal, ya. Pak Guru akan memberikan soal-soal. Ya. Di sini yang sudah Pak Guru sampaikan tadi di dalam topik pertama itu, ya. Masalah apa yang dibahas pada teks di atas, ya, yaitu itu dalam paragraf pertama. Ya, jadi Pak Guru akan
akan membagikan ini. Pak Guru akan membagikannya. Nah, sedikit 5 menit lagi Pak Guru akan membagikan. Dan anak-anak sekalian menjawabnya, ya, karena Pak Guru sudah menjelaskan tadi. Ya. Ya, Pak Guru bagikan satu persatu ya. Lembar kerja peserta didik. Ya, silakan diisi. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Ya, silakan diisi sesuai dengan pengetahuan anak didik sekalian. Nah, di sini apa hak yang didapatkan oleh Siti? Ya. Di lembar kerja LKPD-nya anak-anak sekalian itu, iya. Bagaimana? Ya, ini dibagi kelompok. Dibagi kelompok ya. 3 kelompok. 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. LKPD 2 ambil kemari sini. Ya. Silakan dikerja. Ya, boleh menghadap ke sini. Ya, boleh menghadap ke sini. Bekerja bersama ya, karena dia dibahagi 4 kelompok. Ya, silakan dikerja. Pak. Ya. Ini nama Pak, namanya semuanya. Ya. Ditulis namanya di situ. Ditulis namanya di situ. Tulis saja namamu di sini. Hari ini juga tulis namamu. Namanya siapa? Iya. Nanti di garis di sini 2 orang kali di sini. Silakan dikerja berkelompok. Ya, silakan kerja kelompok. Yang ini menghadap ke sana. Pak, maaf Pak, Iya. tunggu kita Ya, iya enggak apa-apa, 1 orang 1. Ya, yang 1 orang bergabung kemari. Nah, ya. Sana. Ya. 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 Silakan jawab sesuai dengan jawabannya kamu sendiri. Ya, tidak ada yang bercerita. Silakan dijawab dengan baik. Nanti sebentar Pak Guru akan tanyakan
Apa yang kamu bisa dapat jawab di lembar kerja peserta didik ini? Ya, sudah ada yang bisa menjawab nomor 1? Iya. Coba jawaban nomor 1. Pak Guru sudah bertanya ini. Ya. Iya. Apa yang dibahas pada topik di atas di paragraf pertama? Silakan, siapa yang bisa? Saya, Pak. Iya, satu orang. Ya. Berat besar suaranya. Jawabannya sang penemu lampu pijar. Iya, tepuk tangan dulu. Iya, sang penemu lampu pijar. Iya, di kelompok 1. Soal nomor 2. Penemu. Iya. Paragraf kedua, siapakah Thomas Alva Edison? Penemu bola lampu pijar dan lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Iya. Penemu lampu pijar yaitu Thomas Alva Edison. Iya. Tepuk tangan semua. Iya. 100 kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Soal nomor 3. Ya, karena kelompok 3 tadi soal nomor 2. Iya. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Setelah menghabiskan waktu selama 2 tahun dan dana yang besar, bola lampu pijar listrik akhirnya ditemukan pada tanggal 21 Oktober 1879 yang mampu menyala selama 40 jam. Iya, tepuk tangan. Iya. Alhamdulillah, kelompok 2 dapat 100. Iya, yang terakhir adalah kelompok 4. Iya, kelompok 4. Silakan dibacakan soalnya. Ya, kelompok 4 belum selesai ya. Ya. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, apa yang kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Silakan kelompok 4 dijawab soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 silakan dijawab. Ya, soal nomor 4 silakan dijawab. Kelompok 4 saya minta. Kelompok 1 siapa yang bisa? Kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2, soal nomor 4. Thomas Alva Edison adalah seorang pemikir, pekerja keras, pantang menyerah, dan seorang yang gigih. Ya, tepuk tangan semua. Bagus, alhamdulillah. Anak-anak sekalian sudah paham. Kelompok 4 silakan disalin apa yang sudah selesai dijawab kelompok 1, 2, dan 3. Ini kelompok 4 putra semua ya. Ya. Masih ada lagi soal-soal yang Pak Guru akan lemparkan sama anak-anak sekalian. Ya, setelah selesai dijawab soal nomor 1 sampai 4, ya, masih ada lagi soal ya yang Pak Guru akan tanyakan sama anak sekalian. Mudah-mudahan anak sekalian bisa menjawabnya dengan baik.
menit. Kalau sudah selesai, diperhatikan lagi kemari. Ya, soalnya dikumpul. Nanti terakhir Pak Guru akan menilai pekerjaan anak-anak sekalian masing-masing. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Ya, dikumpul saja. Kalau sudah selesai, dikumpul saja. Jadi dipisahkan ya. Di sini kelompok 3 yang sudah selesai duluan. Ya, mana lagi? 2 lagi. Ya, kelompok 3. Ini kelompok 3 ada 6 orang ya. Ya, masih ada 2 orang lagi. Sini. Sini saja. Ya, silakan duduk dengan manis menghadap ke depan. Ya, kelompok 1. Orang lagi. Ya. Kelompok 2. Kelompok 4. Ya, terima kasih. Ya, kalau sudah selesai menghadap ke depan lagi. Ya, kelompok berapa lagi? Kelompok 1 lagi belum selesai ya. Ya, sudah. Ya, 1 orang lagi. Satu orang lagi ya. Iya. Nah, coba perhatikan lagi kemari. Ya. Ini kan anak-anak sekalian sudah mengerjakan soal, ya, yaitu identifikasi informasi pada teks eksplanasi yang sudah dibacakan tadi, ya. Sudah anak-anak sekalian sudah jawab lewat lembaran soal ini. Sebelum Pak Guru akan menilai ini, ya, pekerjaan anak-anak sekalian, terlebih dahulu Pak Guru akan menyampaikan. Dan Pak Guru akan bertanya satu persatu kepada anak-anak sekalian. Ya. Nah, sekarang tadi ada gambar, ya. Ada gambar tadi. Ada gambar tadi ya. Kita kembali ke gambar tadi ya. Ini ada gambar, ya. Perhatikan gambar di bawah ini, ya.
apakah anak-anak dalam keluarga tersebut sudah mendapatkan haknya? Pak Guru sudah sampaikan tadi. Apa haknya anak-anak sekalian? Apa haknya anak-anak sekalian? Iya, haknya anak-anak sekalian yaitu mendapatkan berbicara. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, itu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Ya. Sudah Pak bacakan tadi, apa yang dimaksud dengan hak? Adalah segala sesuatu, ya. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan dan mutlak di dalam diri kita sesudah kita menunaikan kewajiban. Iya, siapa namanya? Iya, Siti Nurhaliza. Ya. Jelaskan, ya, apa kewajiban warga masyarakat setelah memperoleh aliran listrik. Apa kewajiban warga masyarakat? Warga masyarakat setempat, masyarakat yang ada di sekitar kita ini punya kewajiban karena dia sudah memakai lampu listrik. Apa kewajibannya? Membayar listrik. Yaitu membayar listrik. Ya, anak-anak kelas 6 ini, ya Pak Guru sangat senang untuk mengajarnya karena anak-anak sudah kreatif semua, ya. Ya. Perhatikan kemari. Resleting adalah alat yang digunakan untuk menyambung dua sisi kain. Ya. Resleting itu digunakan dalam pakaian, koper, dan berbagai tas, alat-alat olahraga, perlengkapan bertenda dan benda-benda dari tekstil, kulit, dan lain-lain. Wrestling disukai orang karena menolong mempercepat orang mengancingkan atau membuka pakaian atau tas atau sepatu, ya, dibandingkan dengan apabila orang harus menggunakan tali atau kanci. Ya. Jadi di sini, ya, di situ adalah deretan penjelasnya yang ditanyakan di sini. Ya. Yang digunakan untuk koper, pakaian, alat-alat olahraga dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi di situ jawabannya adalah deretan penjelas. Ya. Di sini jelaskan letak topik permasalahan pada teks eksplanasi. Ya, yaitu adalah pada bagian pernyataan umum. Ya. Atau jadi di sini, ya, saya ulang lagi. Contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban kita sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Contoh-contoh hak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu contoh-contoh hak dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu ya, seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya. Berhak mendapatkan perhatian dari orang tua. Ya. Dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dari guru, baik dari orang tua, baik dari teman, baik dari tetangga dan masyarakat setempat. Ya. Berhak mendapatkan pelajaran
dan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupannya anak-anak sekalian, bagi orang tua dan masa depannya kita semua, terutama bangsa dan negara. Iya. Contoh, sebutkan contoh-contoh pelaksanaan kewajiban. Apa semua contoh-contoh pelaksanaan kewajiban? Hormati kedua orang tua. Mematuhi aturan sekolah. Itu hal, ya. Contoh-contoh kewajiban, yaitu menghormati kedua orang tua. Iya. Sudah Pak Guru jelaskan tadi, menghormati yang kakak dan menyayangi yang adik. Ya. Menghormati kedua orang tua, ya. Menghargai tetangga, ya. Dan berperilaku yang baik. Dan mendengarkan nasihat guru, mendengarkan nasihat orang tua, ya. Mematuhi tata tertib di sekolah. Apa itu tata tertib di sekolah? Seperti yang sudah Pak Guru sebutkan tadi, yaitu menjaga kebersihan dengan baik, ya, memakai pakaian yang rapi, ya, ya. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, ya, kebersihan di dalam ruangan kelas kita ini. Ruang kelas kita ini kotor atau bersih? Bersih. Iya, bersih. Ruangan kelas kita ini cantik? Cantik. Iya, ruangan kelas kita ini cantik-cantik semua. Iya. Syukur alhamdulillah, Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah ini sudah cukup luar biasa, ya, berusaha untuk menata, iya, keindahan halaman di sekolah kita ini dan di dalam ruangan kelas, sehingga anak-anak dapat belajar dengan tekun, dengan baik, karena di dalam lingkungan sekolah kita ini bersih dan rapi. Jadi anak-anak didik sekalian, sekarang lembar kerja peserta didik yang sudah anak-anak didik sekalian isi ini, Pak Guru memberikan nilai, ya, Pak Guru memberikan nilai. Ini kelompok 3, ya. Ini kelompok 3. Hai Indonesia, kelompok berapa? Kelompok 3. Iya. Iya, kelompok 3 dapat nilai 100. Ya, kelompok 3 dapat nilai 100. Ya. Ini kelompok berapa? Al-Bakunisa. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 dapat nilai 100. Ya, tepukan semua. Ya, kemudian ini kelompok 1, ya. Rizky. Rizky kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 dapat nilai 80. Ya. Muhammad Zaki. Ya. Apa sampai kelompok 4 dapat nilai 80 karena tidak bisa menjawab soal nomor 4. Iya. Iya. Ini kelompok 1. Nurul Hafid
Ya, kelompok 1 dapat nilai 100. Ya, tepuk tangan semua. Ya. Ya, jadi anak-anak sekalian, ya. Ini kita sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik, anak-anak sudah mengerjakan dan sudah Pak Guru menilainya. Ya, kelompok 1 dapat nilai 100, kelompok 2 dapat nilai 100, kelompok 3 dapat nilai 100, dan kelompok 4 dapat nilai 100. Kalian sudah mengetahui apa sebabnya kelompok 4 dapat nilai 100? Karena anak-anak sekalian belum dapat menjawab soal. Ya, jadi ada lagi 2 soal yang harus anak-anak didik selesaikan dalam jangka waktu, ya. Dalam jangka waktu 10 menit atau 8 menit. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok. Ya. Tulis saja kelompok di atasnya. Ya. Ya, dikerjakan dengan baik karena ini dinilai. Ya, harus diselesaikan dalam jangka waktu 8 menit. Tuliskan 3 contoh pelaksanaan hak dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru sudah jelaskan tadi. Ya. Tuliskan 3 contoh pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dikerjakan sesuai dengan pemahamannya anak sekalian untuk menyimak bacaan atau penyampaian Pak Guru tadi. Ya, dalam jangka waktu 7 menit lagi. Ya, sudah selesai? Ya, tinggal 3 menit lagi. Ya, saya minta kepada anak sekalian untuk menjawabnya dengan benar, ya.
Ya, terima kasih. Kelompok 3 sudah ada yang selesai. Ya. Kelompok 2 ini, kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 3 di sini. Ya, kelompok 1. Berapa orang kelompok 1? 1. Kelompok 2 sudah, Kak. Kelompok 4 sudah? Belum. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 4 silakan kumpul. Waktunya tinggal 1 menit. Ya, silakan menghadap ke depan semua. Ya, yang sudah selesai bekerja kelompok, silakan lagi menghadap ke depan. Iya, ini kelompok 4, ya. Iya. Perhatikan kemarin ya. Setelah anak-anak sekalian sudah mengerjakan semua, ya, baik soal esai maupun soal tanya jawab yang sudah Pak Guru sampaikan, maka terakhir Pak Guru akan bertanya, ya. Di paragraf 1, ya, tadi di dalam bacaan tadi atau bacaan, topik permasalahan. Apa topik permasalahan paragraf 1? Ya, silakan. Tentang penemuan bola lampu pijar yang mengubah dunia. Iya, tepuk tangan. Ya, pintar sekali anak-anak sekalian. Ya, yang cepat angkat tangan itu yang Guru tunjuk. Di paragraf 2 berisi deretan penjelas. Seorang penemu kelahiran Milan, ya, Ohio, ya, itu kelahiran Milan Ohio pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Ya. 11 Februari 1847. Ya, tepuk tangan. Laki-laki perempuan yang menjawab. Paragraf ketiga berisi deretan penjelas. Silakan dijelaskan. Ya. Silakan. Ia Roman Alva Edison menghabiskan waktunya selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Iya. Benar, tepuk tangan semua. Siapa namanya tadi? Iya, Zaki. Muhammad Zaki. Kemudian yang terakhir, paragraf keempat berisi kesimpulan. Kesimpulan di dalam bacaan tadi yaitu, ya. Sikapnya yang pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Iya, sikapnya Thomas Alva Edison, ya. Sikap Thomas Alva Edison yang pantang menyerah, ya, membuatnya menjadi orang yang telah mengubah dunia menjadi lebih baik lagi. Iya, tepuk tangan, benar.
anak-anak sekalian, ya, pada siang hari ini pelajaran kita sudah berakhir. Saya mohon kepada anak-anak sekalian, ya, sebelum saya akhiri pelajaran pada siang hari ini, saya minta kepada anak-anak sekalian, setelah pulang ke rumah nanti, ya, anak-anak sekalian, seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, harus anak-anak sekalian menjaga barang-barangnya, menyimpannya di tempat yang biasa, ya. Jangan sampai membuang sembarangan sepatunya, tasnya, pakaiannya. Begitu juga sepedanya, ya. Sepedanya itu adalah hadiah dari ayah dan ibu, ya. Kemudian begitu juga lampu belajarnya, ya. Lampu belajarnya disimpan dengan baik, ya. Sering dibersihkan agar supaya, ya, bisa dipakai lama, ya. Demikian pelajaran kita pada siang hari ini, yaitu pelajaran PPKN Bahasa Indonesia, yaitu tematik, yaitu tema 3, tema 1, pembelajaran keempat, dan minggu yang akan datang kita akan bertemu lagi di pelajaran yang sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Ya, berdoa dipimpin oleh Inayah. Ya, silakan. Teman-teman siap berdoa? Siap. Tangan terbuka di atas meja. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak sekalian. Kami mohon kalau sampai keluar dari sekolah, bagi yang tidak dijemput, ya, dengan motor atau dengan mobil, yang pejalan kaki, marilah kita berjalan kaki sebelah kiri atau sebelah kanan? Marilah kita jalan kaki sebelah kiri agar supaya kita selamat sampai di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.